きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita Spoiler Anime Windbreaker episode 51. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke, gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Setelah bala bantuan datang membantu Furin, kini pertarungan pun terjadi lagi. Diawali dengan Tomiyama Choji mengajak gengnya untuk membasmi musuh di kota itu dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Musuh pun pada heran dengan Tomiyama Choji karena menganggap banyak yang bilang kalau Choji sekuat seperti Umemiya. Dengan Seitaro dan Chihiro melihat Choji pun juga mengatakan, kenapa dia membantu Furin? Bukankah mereka itu musuh bebuyutan Furin? Sebenarnya kenapa mereka ada di sini? Lalu beralih ke tim Tezuba. Shingo Natori pun terus menyerang Susuri menggunakan bisbolnya. Dengan menyerang, Natori pun masih banyak ucap ke Susuri, aku tidak tahu kau siapa, tapi orang luar sebaiknya tidak usah ikut campur. Susuri pun menjawab, kami diselamatkan Tezuba Kino dan Furin ketika mereka melindungi kota ini. Sebelum selesai mengucap, Natori pun malah menyaut, nye banyak bacot lu. Dengan kesalnya, Susuri pun lalu menendang Natori saja. Dan Susuri pun kembali melanjutkan ucapannya, kali ini giliranku yang membantu mereka. Tezuba mendengar itu pun teringat ketika kejadian kemarin. Natori pun malah tertawa dan mengatakan ke Susuri lagi, haha, jadi kau salah satu dari mereka. Orang-orang sok suci itu ya. Lalu beralih ke tim Mizuki dan Momoshi. Setelah Mizuki kembali berdiri lagi, Mizuki pun meminta tolong ke Kanji untuk membantunya. Dan jangan membiarkan musuh masuk ke kota. Kanji pun menjawab, siap, aman saja, tak perlu khawatir. Dan Kanji juga membawa gengnya Robo Ichisa. Dan Robo Ichisa juga sudah memulai akan menyerang musuh. Ketika Momoshi dan Mizuki akan membantu, Kanji pun sampai khawatir. Sebaiknya istirahat dulu dan jangan terlalu gegabah. Mizuki pun menjawab, kami tidak mungkin memberi laporan yang mengecewakan kepada komandan kami. Momoshi juga mengatakan, aku tidak akan menyebut ini gegabah. Tidak sama sekali. Jika aku tidak bisa menangani hal seperti ini, maka aku tidak akan pernah bisa bekerja di bawah bimbingan Umemiya. Dan ini beralih ke tim Sakura. Orang-orang bawaan Toga pun juga sudah membantu tim Sakura. Sampai-sampai tim Sakura pun heran. Kenapa si Storen berada di sini? Kenapa mereka membantu kita? Tapi syukurlah mereka di sini jadi bala bantuan kita. Numa dan Arima pun menganggap musuh gampang sekali. Hanya saja mereka menang jumlah. Kalau segini mah sebentar lagi juga kelar. Tiba-tiba Suo pun lalu mendekat ke mereka berdua. Itu pun membuat kaget Numa. Suo pun lalu menanyakan, kenapa kalian membantu kami? Arima pun menjawab, sekitar seminggu yang lalu bocah Ontelo itu datang ke wilayah kami sendirian. Katanya kalau terjadi sesuatu di Furin dan dia mau kami membantunya. Mendengar itu tim Sakura pun kaget. Kalau tahu Sakura yang meminta tolong. Suo pun juga heran kalau Sakura benar-benar berbeda. Setelah itu Suo pun lalu menanyakan kabar Numa. Kenapa kau diam saja dari tadi, Numa? Bagaimana kabarmu? Apa kau masih bersama si Storen? Apa kau sudah sedikit lebih dewasa? Numa pun menjawab, diamlah. Kalau lagi berkelahi jangan bicara. Lidahmu bisa tergigit. Arima pun lalu mengatakan ke Suo, berhenti untuk menggoda dia. Kamu membuatnya trauma. Dengan kesalnya Numa pun mengatakan, aku bersumpah aku tidak akan membiarkanmu mempermainkanku lagi. Suo pun masih menjawab, kau tidak boleh menyimpan dendam. Kau sudah bukan anak kecil lagi kan? Suo pun lalu mengatakan ke mereka berdua bahwa Suo mengandalkan mereka berdua untuk menjaga jembatan itu.
Dan ini lalu memperlihatkan Togam dan Suji. Mereka pun masih berhadapan-hadapan. Suji pun lalu mengatakan, haha, hari ini hari yang luar biasa. Baju biksu itu dan sandal itu, kau pasti wakil ketua Seastorm kan? Togamjo, tak kusangka aku bisa bertemu top seleb. Mereka berdua juga kuat, tapi masih terlalu dini. Akan lebih enak jika aku membiarkan mereka lebih matang. Ditambah, aku harus bertemu denganmu, terutama si udang kecil itu. Dia benar-benar hebat untuk bertarung. Togam pun menjawab, dia bukan udang. Dia namanya Sakura Haruka. Suji pun dengan tertawa mengatakan, oh, Sakura Haruka ya? Sebaiknya kau sebut namaku juga. Togam pun menjawab, tidak perlu. Aku juga kayaknya tidak bakal ingat. Suji pun, oh, begitu ya? Kalau begitu, jangan buang-buang waktu lagi. Mereka pun lalu memulai untuk duelnya. Togam versus Suji. Suo yang melihat ke arah Togam pun sedikit terkejut. Namun Arima mengatakan ke Suo, jangan bilang kau cemas dengan Togam. Beberapa waktu lalu, Togam dalam istilah Soki. Bisa dibilang dia memulai permainan tanpa bidak terkuat. Sejak awal dia berantakan, tapi saat dia serius tidak perlu mencemaskan keadaannya. Karena dia adalah monster sungguhan. Lalu beralih ke Togam. Togam pun dengan kecepatannya lalu menyerang Suji ke arah bawah. Dengan menyeruduk dan memegang kaki Suji untuk menjatuhkan Suji. Bahkan ketika Suji akan mencoba memotong serangannya atau menendangnya, tidak ada yang berhasil. Dan Suji menerima serangan Togam, sama halnya seperti tertabrak truk sampah berkali-kali. Dan Suji hampir tak bisa bernapas. Ketika Suji berhasil dijatuhkan oleh Togam, Togam pun seperti biasanya akan menghantam pala Suji dengan hentakan kakinya. Namun untung saja Suji berhasil menghindar. Dan Suji kembali berdiri lagi. Suji pun lalu mengatakan dalam hatinya, akhirnya dia berhenti. Sialan orang ini. Dia terus menyerangku dari bawah. Dia pasti merasakan ketegangan ototnya. Tapi staminanya tidak ada habisnya. Adalah kekuatan terbaiknya. Togam pun lalu mengatakan, lumayan juga kau. Cukup dingin malam ini. Jangan khawatir, ini belum berakhir. Aku tidak akan berhenti. Suji pun lalu bersiap akan menerima serangan dari Togam dengan perkataan dalam hatinya, selama dia punya stamina, aku tidak bisa melanjutkan ini. Kalau begitu, aku akan menghajarnya dengan cara paling cepat yang aku bisa. Meski tackle-nya cepat, aku sudah melihatnya menyerangku berkali-kali. Aku sudah mengatur waktunya. Togam pun lalu melempar sendal tackle-nya ke muka Suji. Dengan kagetnya Suji, namun Suji masih bisa menghindar. Lalu Togam dari bawah akan menghantam Suji. Suji pun mengerti itu dan Suji harus lebih cepat dari Togam. Suji pun lalu menghantam muka Togam dengan lututnya. Itu pun membuat Togam berdarah-darah. Dengan ucapan keras Suji, kau pikir siapa yang kau lawan di sini? Suji pun lalu menjatuhkan Togam ke bawah. Setelah itu Suji dari atas akan menghantam pala Togam dengan kakinya. Namun Togam bisa menyadari itu. Togam pun lalu kembali menekel Suji. Setelah terjatuh, Togam pun lalu mengunci Suji. Walaupun Suji tidak bisa bergerak, Suji pun masih mengatakan ke Togam, para penyembah kekuasaan Seastorm, kenapa kau membiarkan si udang lemah itu memerintahmu ke sini? Kau jelas-jelas lebih kuat. Togam pun menjawab, itu lagi namanya bukan udang, namanya Sakura. Ditambah, dia itu temanku. Aku baru menyadari setelah bertemu Sakura. Namun kekuatan berarti lebih dari sekedar seberapa baik kau dalam bertarung. Sakura juga lebih kuat dariku. Tanpa sadar Togam mengucap, Suji pun sudah pingsan dong dengan kuncian Togam itu. Dengan tertawa, Togam pun mengatakan, oh, sepertinya kau sudah tak mendengarkanku. Dah sampai sini dulu ya, Bre. Lanjut nanti di episode 52.
Oke, terima kasih ya untuk support kalian semua.